Oke, halo semuanya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang job posting lagi. Dan materi hari ini job posting yang lebih rumit. Jadi kemungkinan job posting yang hari ini akan dibahas itu akan kemungkinan besar muncul di ujian gitu ya. Mirip-mirip soal ujian. Jadi teman-teman harap diperhatikan ya. Oke, kita masuk di problem 8. Nah, teman-teman buka problem 8 ya di halaman 9, di halaman 8 kalau di PDF ya. Ini aku pakai Word. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu yang diminta itu apa. Yang diminta adalah buatlah jurnal terkait job posting yang diperlukan oleh Papoyako untuk tahun 2020 beserta jurnal write-off dan tentukan under atau over allocatednya. Nah, teman-teman di sini buatnya dimintanya per tahun ya. Terus jurnal kayak biasa kok. Jurnal-jurnal gitu, tapi ini emang lebih rumit hitung-hitungannya. Gitu. Kalau gitu kita mulai dulu. Papoyako merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi produk biskuit yang didirikan pada tahun 2018. Nah, data-data berikut ini terkait di tahun 2020. Jadi kita kan emang mau bikin jurnal tahun 2020 ya. Nah, jadi ini data-datanya nih. Yang nomor 1, pada tahun 2018, perusahaan memproduksi 480 unit biskuit dan karena tingginya permintaan akan produk ini setiap tahun produksi selalu meningkat 25% dari produksi tahun sebelum. Berarti dari 480 ini ya, terus naik 25%-nya. Di tahun 2020 berhasil menjual seluruh unit yang diproduksi di tahun tersebut. Jadi, kalau ada kata-kata berhasil menjual unit yang diproduksi di tahun tersebut, artinya adalah ketika perusahaan memproduksi, perusahaan sama unit perusahaan jual tuh sama. Jadi, unit sold sama dengan unit produksi. Gitu. Nah, mungkin kita di sini tulis dulu ya. Kita coba di sini 2018 itu ada 480 unit. Nah, 80 unit tahun 2019 berarti berapa nih? Sama dengan 480 unit dikali 125% ya. Kan dia naik 25%. Jadi langsung aja kali penambahannya itu kan 25%, jadi aku di sini langsung kali 125%. Gitu, biar langsung. Oke? Nah, 600 unit, terus di 2020 naik lagi, karena dia kan bilang selalu naik. Dan kita disuruh dimintanya adalah buat jurnal 2020. Berarti naik lagi nih, sama dengan 600 dikali 125 lagi. Gitu ya. Jadi, 750 ini dia bilang berhasil menjual seluruh unit yang diproduksi. Berarti 750 ini merupakan unit sold dan unit produksi juga. Nah, ini sama ya. Unit sold dan unit produksi gitu. Oke, kita langsung, itu informasi nomor 1 udah clear. Sekarang kita masuk ke informasi nomor 2. Untuk memproduksi setiap unit biskuit, setiap unit artinya adalah 1 unit ya. 1 unit biskuit itu membutuhkan bahan baku utama. Nah, teman-teman, di sini aku udah bikin format, jadi biar cepet juga. Di sini udah bikin format. Nah, yang pertama ada apa sih bahan baku utamanya? Bahan baku utama itu adalah direct material ya, direct material, bahan baku utama, yaitu tepung terigu, mentega, susu, dan gula. Serta membutuhkan bahan baku tambahan, yaitu coklat. Nah, jadi ini bahan baku tambahan. Kalau bahan baku tambahan merupakan indirect material ya. Jadi bahan baku utama ada tuh 2, 3, 4.
bahan baku tambahannya ada coklat 1. Oke, di sini aku tulis nih ya, karena perusahaan bilang di informasi ini adalah perusahaan melakukan pembelian untuk masing-masing bahan baku untuk 1 unit. Nah, di sini dibilang lagi nih, untuk 1 unit. Berarti buat 1 unit itu, buat 1 unit biskuit dibutuhkan sebanyak 250 gram tepung terigu, 100 mentega, dan seterusnya. Nah, ini kan informasi tentang apa? Pembelian ya. Berarti aku tinggal buat di sini nih, di tabel ini. Tabel ini terkait sama pembelian direct material. Direct ya, bahan baku utama. Berarti tadi bahan baku utamanya, yang pertama itu ada bahan baku utama tepung terigu. Berarti di sini aku tulis tepung terigu ya. Nah, di sini aku tulis tepung terigu. Lalu ada apa lagi setelah itu? Setelah itu ada mentega, susu, dan gula. Oke ya, mentega, susu, dan gula. Oke, di sini. Lalu berapa aja sih angka-angkanya? Nah, dia bilang untuk masing-masing bahan baku, untuk 1 unit itu, sebanyak 250 gram tepung terigu, berarti yang dibutuhkan untuk 1 unit, sebanyak, aku tulis di sini, sebanyak 250 gram tepung terigu ya. 250 gram tepung terigu, lalu apalagi? 100 gram mentega. Oke, di sini berarti aku tulis dulu ya 100 gram mentega. Lalu 1/4 liter susu. Oke, 1/4 liter susu. Gulanya berapa nih? Gulanya tadi sampai mana? Dan 50 gram gula. 50 gram gula ya di sini. Oke, 50 gram gula. Lalu harganya tuh berapa aja sih harganya? Pasti kan kalau kita beli ya ada harganya dong gitu kan. Oh, ini masih ada informasi nih tentang batang coklat. Nah, coklat yang dibutuhkan itu adalah setengah batang. Ini aku tandain dulu ya, karena dia kelompok IDM. Kita kelompokin yang DM dulu, oke? Nah, berapa sih masing-masing harganya? Masing-masing memiliki harga 70.000 kilogram, maka kita masukin yang pertama itu kan emang tepung terigu, berarti kita masukin 70.000 kilogram. Oke, harganya per kilogram ya, per kilogram. Dan mentega itu 175.000 per 5 kg. Nah, ini perhatiin juga nih, nanti ada pembagiannya nih. 5 kilo, dia itu per 5 kilo itu 175.000. Nah, oke. Terus susu itu, susu 125.000 per 25 desiliter. Oke, tulis ini. Lalu gula 135.000 per 2.700 gram. Oke ya, gini ya, harga ini satuannya yang mau dikaliin, oke, per unit. Nah, gimana sih caranya? Kalian perlu lihat dulu di sini satuannya udah sama belum? Kalau belum, harus disamain dulu. Makanya kita samain dulu ya. Di sini, ya, di sini udah ada tangga kilogram, di sini ada liter ya. Jadi biar memudahkan, aku langsung kasih lihat buat kalian. Coba nih, 70.000 kilogram. Sedangkan ini satuannya adalah gram. Berarti kalau kita mau jadiin harganya jadi per gram, berarti turun ya, KG ke G. 3 kali ya, berarti 1000 ya. 10, 100, 1000. Oke? Berarti karena ini per kilo, kita mau jadiin per gram, maka 70.000 ini kita bagi sama 1000. Jadi harganya berapa nih? 70 per gram kan? Oke, aku tulis di sini deh. 70.000
dibagi dengan 1000 karena dia ke gram, lalu tutup kurung nih, dikali dengan 250 gram. Nah, ini kan per 1 unit kan? Nah, kita kaliin lagi sama unit saltnya, 750. Oke, harganya segini. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih, ini kilo, ini gram, sama ya dibagi 1000, dan bedanya ini ada pembagian lagi, bagi 5 kilo lagi, maksudnya nanti dibagi 5. Nih caranya, aku tulis lagi, kita misalnya, sorry, bentar. Oke, aku hapus dulu deh ya. Nih, sama dengan 100 gram dikalikan sama harganya. Harganya 175.000 dibagi 5 dibagi lagi dengan 1000. Oke? Karena dia turun ke gram kan. Lalu dikalikan lagi sama 750 unit gitu. Nah, selanjutnya di sini aku udah ngitung sih sebenarnya. Jadi teman-teman bisa lihat aja. Selanjutnya yang susu itu dia dari desiliter harus dijadiin ke liter ya. Desiliter ke liter. Desiliter ke liter itu naik 10. Kalau misalnya di sini kita mau jadiin per liter, sedangkan di sini naik 10, berarti harganya akan lebih mahal. Iya kan? Nah, berarti 125.000 dikali 10 gitu. Nah, oke deh, aku ulang deh. Sama dengan 125 dikali dengan 10 dibagi dengan 25. Nah, karena dia per 25 nih tadi, jadi harus dibagi dulu gitu ya. Dikaliin lagi sama 1/4 karena dia 1/4 liter, dikali lagi sama 750. Nah jadi 9 jutaan. Kalau yang terakhir dia udah sama-sama gram nih, udah sama-sama gram, jadi mudah ya, tinggal kita sama dengan 50 gram, sorry ya, sama dengan 50 gram dikalikan dengan 135.000 bagi 2.700 dikali sama 750, segini. Oke, kita totalin ya. Nah, ini DM purchase. Kalau IDM gimana, Ci? Tadi yang coklat. Oke, nih yang coklat cuma 1 ya. Terus dia mintanya setengah batang. Aku tulis di sini setengah batang atau tulisannya 1/2 juga nggak apa-apa. Yang ini per berapa? Nih, berarti harga yang terakhir ya. Nih, 65.625 per 5,25 batang. Ya, 6525. Oke. Nah, segini. Oke, terus hitungnya gimana? Hitungnya sama aja. Kayak gini, berarti kalau setengah itu kan tulis aja apa enggak 0,5 juga boleh. Dikali sama 625 dibagi sama 5,25. Dikali dengan 750 kayak biasa. Karena dia kan masih 1 unit. Oke, segini. Nah, untuk pembelian seperti itu. Pembelian. Berarti kalau udah ada data pembelian, kita bisa jurnal dong. Data pembeliannya. Yuk, kita jurnal data pembelian. Yang pertama berarti kita punya material kontrol di debit. Oke? Terus dia nggak ada keterangan ya, belinya secara apa? Oh, ada. Nggak ada ya? Kita asumsi penjualannya, pembelian pakai cash aja ya.
nggak ada infonya, berarti ya udah. Kita pakai cash control. Berapa yang dibeli? Totalin aja ya. Nah, sama dengan ini aku total aja ya. Oke. Kok gini? Nah, oke ya. Selanjutnya ada info apa lagi nih di nomor 2? Nih, perusahaan juga melakukan retur sebanyak 15% dari total pembelian bahan baku karena rusak. Nah, gimana tuh kalau jurnal untuk retur? Jurnal untuk retur itu sebenarnya tinggal dibalik. Nah, tinggal kita catat aja nih di sini cash controlnya. Kan kita retur, kita kan pasti terima lagi kan kasnya, terus kita balikin material kita. Gitu. Sebesar berapa? Dia bilang 15% dari total pembelian bahan baku. Nah, berarti 15% dikali 31, dikali ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 3, apa nih? Nomor 3, baca lagi. Perusahaan memiliki persediaan awal bahan baku langsung sebanyak 70% dari pembelian untuk bahan baku tepung terigu, mentega, dan ini banyak nih informasinya. Kita coba hitung-hitung dulu ya. Aku hitung-hitung di sini. Diketahui kan ya, aku hitungin direct material dulu. Bahan baku langsung ya ini. Oke. Bahan baku langsung sebanyak 70% pembelian, berarti aku langsung aja ya dari sini sama dengan 70% dikali sama dari pembelian untuk bahan baku tepung terigu dan mentega. Oke, 70%-nya. Berarti beginning itu 70%-nya dari total ini tepung terigu tambah mentega. Oke, kita tutup kurung terus. Dan lagi tuh dan sebanyak 90%, oke, sebanyak 90%. Bentar. Sebanyak 90% dikalikan dengan pembelian bahan baku untuk susu dan gula. Berarti susu dan gula itu 90%. Nah, oke ya. Di sini. Nah, segini nih teman-teman. Ya. Oke, untuk purchase-nya. Untuk purchase kita tinggal ambil dari sini. Dan kita udah hitung nih 27 juta ya. Jadi kita tinggal ambil aja angkanya. Lalu retur. Retur tadi kita sudah hitung juga. Retur Oke, sepertinya agak keliru tadi karena di sini dibilang untuk bahan baku langsung aja yang retur. Jadi mohon maaf, ini salah tadi. Oke ya. Nah, yang benar adalah kita hitung dulu retur yang dari bahan baku langsung atau direct material. Jadi yang retur itu cuma direct material ya teman-teman. Nih, jadi 27 juta kan pembelian kita. 27 dikalikan sama 15%. Ya, segini. Karena dia retur jadi minusin. Nah, DM available for use. Ini di total aja ya. Jadi kayak ini tuh yang bisa terpakai segini. Oke, teman-teman.
Kita coba hitung yang endingnya ya. Gimana kita hitung endingnya? Yaitu kita baca di sini persediaan akhir bahan baku langsung sebanyak 20%. Oke, bentar. Kita hitung sekalian. 20% dikalikan dengan persediaan awal bahan baku tepung terigu. Tadi persediaan awal tepung terigu itu kita hitung dari 70% dari pembelian bahan tepung terigu. Nah, jadi teman-teman perhatikan kata-katanya ya. 20% dari beginningnya tepung terigu. Jadi maksudnya kita kaliin lagi gitu. Jadi 70% dikali sama bahan baku tepung terigu. Nah, ditambah sama kita hitung lagi 20% dari apa? 20% dikalikan dengan kita lihat lagi 20% dari persediaan tepung terigu udah ya. Dan susu. Nah, susu ini dia itu lihat di sini kan persediaan awal nih. Persediaan awal informasinya kan yang ini. Nah, sebanyak 90% untuk susu. Berarti aku di sini kaliin dengan 90% dikali sama susu. Nah, nih susu. Ini dipahami aja pelan-pelan ya teman-teman. Aku buatnya sebisa mungkin supaya kalian mengerti gitu. Nah, ini lagi untuk yang lain. Tepung terigu udah, susu udah, terus sebanyak 10% dari persediaan awal bahan baku mentega. Nah, persediaan awal bahan baku mentega tadi dari sini nih, 70% dari pembelian bahan baku mentega. Nah, jadi kita kaliin lagi. Untuk yang 10%, kita kaliin 10% dikalikan dengan 9, untuk mentega ya. Untuk mentega itu 70%, berarti kita kali 70% dikalikan dengan yang mentega. Nah, yang mentega, kita tutup kurung lagi, oke, ditambah lagi dengan 10% dari untuk gula. Nah, untuk gula ini 90% dari pembelian. Nah, jadi kita kaliin lagi 90% dikalikan dengan pembeliannya. Oke? Sampai sini paham nggak teman-teman? Kalau misalnya belum paham, bisa tanya aja ya teman-teman. Nah, karena dia tuh nyangkut sama beginning, jadi beginning itu kan ngitungnya juga udah ribet ya. Beginning itu kan kita hitungnya tadi pakai nominal pembelian. Jadi di sini aku hitung lagi gitu masing-masing bahan bakunya gitu teman-teman. Nah, jadi totalnya adalah 3.877.500. Oke. Ini aku kasih minus ya. Sorry. Kok jadi gini? Kenapa dia nggak mau? Oke lah ya. Di sini aja ya aku kurangin sama dengan ini dikurang sama ending. Oke, jadi 40.222.500 adalah DM use. Kita bikin nih jurnal DM use-nya dengan cara mendebit WIP kontrol. Nah, kalau WIP kontrol ini untuk DM use kan, berarti untuk DM itu WIP. Ingat, untuk DM itu WIP. Oke, 40 tadi nominalnya 40.222.500 ya. Oke, untuk yang IDM gimana nih? IDM ada nggak informasinya? Nah, IDM kita baca lagi, perusahaan telah melakukan pemakaian bahan baku tidak langsung sebanyak 75% dari total pembelian bahan baku langsung.
sebelum dikurangin retur. Nah, total pembelian bahan baku langsung sebelum dikurang retur tuh yang ini ya, teman-teman, yang kita hitung. Ini kan belum dikurangin retur kan. Dia bilang dari bahan baku langsung. Bahan baku langsung itu DM. Jadi 27 juta. 27 juta dikaliin berapa persen? Dikaliin sama 75%. Oke, segini. Lalu kreditnya apa? Kreditnya adalah material kontrol gitu ya. Ini tinggal total aja. Oke, lanjut. Oke ya. Kita lanjut ke conversion cost. Ini nomor 4. Nomor 4 ada informasi conversion cost. Waktu itu sudah pernah aku jelasin ya, conversion cost apa, prime cost itu apa. Kalau conversion cost itu adalah DL, direct labor, ditambah MOH. Oke? DL tambah MOH. Jadi, DL tambah MOH itu 104.850. Nah, terus gimana tuh maksudnya? Apa yang di jurnal? Nah, ini aku tulis aja ya. Kalau misalnya kalian bingung, ini aku tulis CC itu sama dengan CC conversion cost ya. 104.850. Nah, CC itu 104.850. Karena CC itu DL plus MOH, sedangkan kita lihat nih di informasi selanjutnya, ada nggak sih informasi terkait DL atau informasi terkait MOH? Kalau misalnya ada salah satunya, misalnya kita ketemu ada informasi MOH, berarti kita untuk nyari DL itu tinggal dikurangin aja teman-teman. Ya, paham ya? Sampai sini. Sebaliknya juga, kalau misalnya kita ketemu informasi selanjutnya itu ada tentang DL, berarti kita bisa cari MOH-nya ada berapa gitu. Nah, kita lihat ya. Di sini ada CC, berarti kalau informasi nomor 5 kira-kira terkait apa nih? Oke, perusahaan memiliki karyawan di mana 3 orang sebagai satpam pabrik, 2 orang sebagai pemasaran, 5 orang sebagai administrasi, sisanya supervisor pabrik. Nah, teman-teman perhatiin nih, yang pabrik-pabrik ini dia supervisor, satpam. Kalau misalnya dia pekerjaannya cuma supervisor sama satpam, dia ini kan enggak yang terkait langsung sama bahan bakunya kan? Berarti dia bukan direct labor dong, ya kan? Dia adalah indirect labor. Indirect labor termasuk di dalam MOH, MOH kontrol, oke? MOH yang benar-benar terjadi kalau tentang nomor 5 ini. Oke ya? Nah, ini juga karyawan-karyawan yang ada di kantor gitu ya. Jadi ini nggak terkait sama DL. Oke, ini terkait sama MOH yang udah benar-benar terjadi. Sedangkan yang kita cari CC itu dari direct labor ditambah MOH yang dialokasi ya teman-teman. CC sama dengan DL ditambah MOH yang allocated gitu. Oke, ini nggak ada terkait DL. Kita lihat lagi, perusahaan memiliki biaya-biaya. Oke, ini biaya-biaya. Lalu, nomor 7 nih, MOH dialokasikan. Oke, ini informasi tentang MOH allocated nih. Dengan rate 2650 per jam tenaga kerja langsung, berarti dia pakai direct labor hour ya. Direct labor hour, rate-nya udah diketahui. Lalu tahun 2020 buruh pabrik telah bekerja sebanyak 28.800 jam. Nah, ini udah mudah banget nih teman-teman, udah diketahui, rate-nya udah diketahui, sama jam yang terjadinya juga udah gitu. Jadi untuk alokasinya, kita tinggal kaliin aja MOH-nya. Ini kita bisa langsung jurnal sebenarnya nih. Ya, nomor 7 ya. Kita bisa langsung jurnal.
Jurnalnya adalah WIP Control. Oke, kita jurnal WIP Control di debit, terus kreditnya MOH allocated, karena ini masih yang berdasarkan rate. Oke, yang masih berdasarkan budgeted rate. Sebanyak 2650 dikali sama 28.800. Ini aku catat supaya sekalian aja ya teman-teman, jadi mudah juga. Oke, biar mudah aja. Sama kan kita mau cari ya, ini yang tentang CC ini gimana. Karena udah ada nih informasi tentang manufacturing allocated, manufacturing overhead allocated, MOH allocated, berarti kita bisa cari DL ya kan? Kita bisa cari DL dong, karena CC udah diketahui. CC itu sama dengan DL ditambah MOH allocated. Berarti untuk cari DL, kita tinggal dikurangin aja. CC-nya berapa? 104.850 dikurang sama MOH-nya. Nah, dikurang sama MOH-nya aja. Gitu, teman-teman. Nah, ini jurnalnya apa? Ini jurnalnya WIP Control sama cash control ya. Kita pakai tunai. Oke? Kita asumsi tunai ya, teman-teman. Oke, ini tinggal copy aja. Jadi kita udah jurnal yang informasi DL. Oke? Kalau misalnya ada soal terkait ada conversion cost, berarti bisa jadi salah satu diketahui, salah satunya tinggal dikurangin aja gitu teman-teman. Ya, biasanya sih emang DL sih. Prime cost juga sama, kalau misalnya diketahuinya prime cost, berarti antara DM atau DL-nya bisa nanti tinggal dikurangin aja. Kalau misalnya udah ada salah satu informasi, tinggal dikurangin aja gitu. Oke ya. Kita ke informasi nomor 5 nih tadi tentang pekerja-pekerja yang ada yang di pabrik juga tapi dia indirect labor gitu ya. Nah, di sini perusahaan punya 15 karyawan di mana 3 orangnya sebagai satpam pabrik. Oke, 3 orang sebagai satpam pabrik. Terus yang pabrik dulu ya, kita lihat ya. Ini aku tandain deh. Nah, sisanya sebagai supervisor. Nah, berarti supervisor pabriknya ada berapa nih, teman-teman? 15 dikurang 3, kurang 2, sama kurang 5. Nah, berapa? Oke, ada 5 ya, teman-teman. Ada 5 supervisor pabrik. Berarti karena dia mengenai pabrik dan karena dia indirect labor, berarti dia akan dibebanin ke manufacturing control, gitu ya. Kita tulis di sini manufacturing control sebanyak 3 dikalikan sama berapa gajinya. Nah, masing-masing gajinya adalah sebesar 500 per semester per orang. 500 per semester per orang itu untuk satpam pabrik ya, karena kan dia berurutan nih informasinya. Berarti dikalikan sama 500, karena kita bikinnya per tahun 2020, jadi kali 2 ya. Oke. Nah, oke, ditambah sama yang supervisor pabrik. Tadi kan ada 5 ya, 5 supervisor pabrik dikali sama harga yang terakhir berarti ya. Nih, harga yang terakhir 180.000 per triwulan per orang. Oke, 5 orang dikali 180.000 dikali berapa? Triwulan itu ada 3 bulan. Artinya Januari, Februari, Maret itu triwulan gitu ya. Berarti di dalam 1 tahun ada berapa triwulan? Ada 4 ya.
Ada 4 triwulan. Jadi 4 triwulan itu terdiri dari triwulan 1 adalah Januari sampai Maret. Triwulan 2 adalah April sampai Juni. Triwulan 3 Mei triwulan 3 itu Juni, Juli sampai September ya. Juli, Agustus, September. Oke, triwulan 4 itu Oktober sampai Desember. Gitu teman-teman. Jadi ada 4 triwulan dalam 1 tahun. Berarti kita harus kalikan dengan 4. Oke. Oke, langsung aja di sini enter. Gitu. Oke. Selanjutnya diketahui lagi nih 2 orang sebagai pemasaran, 5 orang sebagai administrasi. Nah, harganya gajinya berapa nih? Gajinya adalah nih, yang ini, yang aku hijau-hijauin deh. Nih, udah jelas ya. Berarti kita catat salaries expense. Berapa tuh salaries expense-nya? Langsung aja 2 orang untuk yang pemasaran dulu. 2 orang dikali dengan 800.000. Nah, ini udah per tahun, berarti nggak usah kita kaliin lagi, kali-kaliin yang kayak tadi. Lalu 5 orang administrasi itu adalah 480 per tahun per orang. Nah, ini per tahun juga, jadi langsung aja dikalikan sama 480. Oke ya, enter. Nah, kreditnya kita taruh cash control, kita asumsikan sebagai ini adalah tunai. Oke ya, 10.600.000. Oke. Lalu kita mau lihat nih informasi nomor 6. Di sini ada tentang beban-beban yang terjadi. Nah, teman-teman, kita lihat ya. Ini ada biaya kantor. Nah, kantor aku ijo-ijoin ya. Pemasaran itu kan terkait promosi, terkait hal-hal yang ada di kantor, di toko, ya kan? Berarti kita masukin ini ke beban yang kantor-kantor gitu. Nah, sedangkan yang ini adalah pabrik. Berarti kalau udah ada kata-kata pabrik, ya udah di pabrik gitu ya. Nah, depresiasi mesin pabrik. Terus gedung kantor. Kantor ya berarti kantor. Nah, yang hijau ini kantor, yang biru ini pabrik. Oke? Oke, kita coba jurnal. Kalau misalnya kita jurnal beban yang di pabrik, aku di pabrik dulu ya, ininya. Bentar, berarti yang ini. Kalau misalnya jurnal di pabrik, kita catat sebagai manufacturing overhead control ya. Kita catat, tinggal dikali-kaliin aja. Ini ada berapa aja nih yang biru. Yang biru dulu ya, karena aku catat yang pabrik dulu. 20 juta per tahun. Langsung tulis aja ya. 20 juta. Terus ditambah sama apa? 5 juta ya, ini depresiasi mesin pabrik. Tapi dia per semester. Kalau per semester, berarti kita harus kaliin 2. Ya kan? Semester itu kan ada 6 bulan. Jadi kalau mau setahun dikali 2. Oke? Nah, enter. Lalu, kalau yang di kantor gimana nih? Kita gabung aja ya jurnalnya. Kalau yang di kantor, untuk biaya pemeliharaan kantor, itu ada 6 juta per tahun. Berarti, kalau biaya pemeliharaan, bahasa Inggrisnya itu kan maintenance ya. Berarti kita catat maintenance expense. Oke? Ada 6 juta. Lalu, selanjutnya biaya pemasaran. Biaya pemasaran itu marketing ya. Marketing expense. Kita tulis marketing expense ada 1 juta per triwulan. Nah, triwulan lagi nih, berarti harus kali 4. Ya kan? 1 tahun ada 4 kali. Gitu, ada 4 kali. Berarti sama dengan 1 juta dikalikan dengan 4. Oke. Lalu ada beban apa lagi? Depresiasi gedung kantor.
25 juta per tahun. 25 juta per tahun berarti langsung aja depreciation expense kita tulis 25 juta. Kreditnya apa? Kalau kreditnya, kalau untuk yang kantor, ya kreditnya biasa aja teman-teman. Berarti kita debitin akumulatif biasa, karena di akumulasi, oh sorry, ini kan ada mesin, ada gedung ya. Jadi untuk kreditnya, kita ada akumulasi mesin, akumulasi sama akumulasi gedung ya. Ini ada akumulasi mesin senilai yang tadi. Berarti kan 1 juta ya. Kita sesuaiin. Lalu, untuk yang building itu dia 25 juta. Oke, kita tulis aja 25 juta. Nah, sisanya berapa tuh? Kita taruh di cash control. Gitu. Ya, teman-teman. Oke, kita taruh di cash control. Itu ada ini, tambah ini, tambah tambah yang tadi selain yang mesin pabrik ya. Selain yang 1 juta. Oke. Gitu. Ya. Sorry, kayaknya ini ada kurang 0 ya. Ini kurang 0. Yang ini salah. Ini harusnya 20 juta. Oke ya. Oke, gini. Oke, lanjut. Nah, kita tulis sekarang yang nomor 8, kira-kira ada jurnal apa? Nomor 7 udah ya, kita udah alokasi MOH. Kita langsung loncat ke nomor 8. Total persediaan awal dan akhir barang dalam proses. Oke, teman-teman, kalau ada hal-hal terkait ini, kita perlu hitung-hitungan lagi nih. Di sini ada tentang barang dalam proses. Barang dalam proses itu WIP ya. Jadi di sini aku tulis WIP aja. WIP, ya WIP itu, nah WIP itu WIP begininya berapa? Diketahui di sini total WIP awal dan akhir itu ada 97. Ini aku coret-coretan aja ya. 97542 500. Nah, kalau misalnya dia total awal dan akhir 97542 500 dan di mana nilai persediaan akhir barang dalam proses itu lebih rendah 15.457.500, berarti kita bikin kayak matematik gitu loh teman-teman. Ya, aku coba buatin kayak gini perhitungannya. Kalau misalnya kalian bingung, nih sama dengan yang awal, singkat ya, tambah yang akhir. Awal tambah akhir, AW tambah akhir ya. Oke. Lalu kalau misalnya segini adalah total yang awal tambah akhir, berarti kan terus diketahui yang akhir, berarti aku tulis di sini lagi ya. Yang akhir itu nilainya sama dengan yang awal, di mana nilai akhir lebih rendah 15 jutaan daripada persediaan awal. Berarti persediaan awal dikurang sama 15 juta 457.500 kan. Nah, jadi informasi di situ tuh yang akhir sama dengan awal dikurang 15 jutaan itu. Nah, berarti untuk mencari nilai yang awal dan akhir itu adalah dengan memasukkan ini nih. Jadi nanti akhir
Jadi ini nanti jadinya AW ditambah, karena akhirnya itu adalah AW dikurang 154 dan sekian, berarti kita bisa tulis nih teman-teman di sini, jadi AW dikurang awal dikurang 145.500. Nah, sampai sini bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Jadi akhirnya yang persediaan akhir itu kan sama dengan awal dikurang 15 jutaan. Nah, karena ini sama dengan, jadi aku pindahin ke sini. Ini kayak matematik aja sih teman-teman. Nah, sama dengan 97 juta ini. Nah, oke, berarti yang awal tuh berapa? Berarti ini 2 AW dikurang sama 15, 4, 5, 7, 500 ya. Nah, karena 2 AW kurang ini masih sama, berarti kita bisa pindah ruas aja. Nih teman-teman, kita bisa pindah ruas, berarti kan 97, 542, 500 ini ditambah sama 15, 45, 7, 500 kan. Nah, dijumlahin, karena dia pindah ruas, jadinya ditambah. Ini pindah ruas, yang 15-an ini pindah ruas, jadi ditambah. Nah, sisanya 2 AW. Ya, sisanya 2 AW, berarti AW sama dengan dibagi aja. Ini dibagi 2, ya. Kita ketemu nih segini. Berarti kita bisa catat yang ini, taruh sini. Sorry. Ya, ke format. Oh, kita tulis ya. 565 0000. Oke ya. Nah, karena udah ketemu nih yang begini, berarti yang akhir gimana? Yang akhir ya tinggal pakai rumus yang ini. Akhir sama dengan awal dikurang 15 jutaan itu. Oke ya? Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami. Kalau belum paham boleh chat aku. Oke? Nah, ketemu nih endingnya segini. Oke, endingnya segini. Purchase-nya berapa? Salah, bukan purchase ya. Harusnya total manufacturing cost, ya kan? Ingat kan yang udah kita pelajarin di COGM, total manufacturing cost tambah WIP kurang ending. Oke ya. Ini WIP, ini COGM ya. Ini tadi belum aku ubah formatnya, jadi beginning tambah total manufacturing cost dikurang ending ketemu COGM. Oke. Total MC-nya berapa nih? Total MC itu adalah DM tambah DL tambah MOH. Atau kita bisa totalin yang WIP di sini. Oke ya. Nah, nih, aku totalin ya. Yang WIP. Kita tandain yang WIP tambah WIP. WIP kontrol ini ya. Nah ya, ini kan MOH, yang ini direct labor, oke, yang ini DM. Oke, ya, di enter sini. Nah, COGM-nya gimana? COGM-nya tinggal di sum aja, dijumlahin semuanya. Salah, ini harus minus dulu. Oke ya. Nah, kayaknya ada yang berubah. Oke, aku nggak pakai sum deh teman-teman ya, nanti ribet. Aku pakai ini dikurang sama ini. Oke ya, ini COGM kita 160-an juta. Oke, kalau udah ketemu COGM, kita bisa jurnal nih, finished goods. Kita bisa jurnal barang yang udah selesai diproduksi, terus akan dijual gitu. Ya, kita kirim
barangnya ke finish goods. Berarti kita debitin finish goods, kreditnya WIP kontrol. Gitu. Nah, WIP kontrol itu kita isi dengan COGM 160 530. Nah, 16530. Lalu, apalagi nih yang harus kita jurnal? Kita lihat ya. Selanjutnya informasinya itu ada tentang persediaan awal barang jadi. Nah, gantian nih finish goods yang infonya. Nih, aku iniin dulu ya. Copy dulu ke sini. Ini tentang COGS atau finish goods, strip finish goods ya, gitu. Oke, ini berarti kalau format COGS gimana? Jangan mau hitung COGS nih. Nanti beginning FG ditambah sama COGM, oke? Dikurang ending FG. Berapa beginning FG-nya? Sebesar persediaan awal barang jadi, sebesar 61625. Berarti aku tulis 61625. Oke, COGM tinggal comot aja teman-teman. Nah, untuk persediaan akhir adalah lebih rendah dari persediaan awal barang jadi. Berarti tinggal dikurang aja ya teman-teman. Kalau ini kata-katanya langsung dikurang aja. 30, 255, dan 225. Oke ya, ini tinggal ini tambah COGM dikurang sama ending. Oke. Itu 90,755. Nah, berarti kita bisa catat nih COGS yang kita pakai. COGS yang terjual maksudnya. Yang terjual itu ada 190,755. Tinggal catat 190,755. Oke. Lalu kreditnya adalah finish good control karena kita kan jual, berarti finish good-nya berkurang. Gitu. Oke. Lalu apa jurnal selanjutnya? Kita catat sales ya. Kita belum catat sales. Oke. Nah, terus dia ngomong di sini, perusahaan mengambil laba sebesar 125% dari harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan kita ada 190,755 ini. Nah, berarti kalau perusahaan ngambil laba 25%, berarti kita markup harga pokok kita, markup 25% kan, naikin 25%-nya. Berarti kita kayak biasa nih untuk jurnalin sales, cash, sales revenue, terus sama dengan ini dikalikan dengan 125% karena dia itu ambil labanya 25%. Jadi ini harus dikalikan sama 125% gitu. Karena kan kita hitung salesnya ya. Nah, gini ya teman-teman. Oke ya. Jurnal apa yang paling terakhir? Jurnal write off. Kita mau lihat apakah terjadi under apa over. Oke, kita debitin apa nih teman-teman? Manufacturing overhead allocated ya. Manufacturing overhead allocated itu berapa yang tadi dialokasi? Ini ya teman-teman. Nih. Kebetulan udah ada di sini. Kita tinggal copy aja. Oke. Lalu kreditnya manufacturing overhead control yang benar-benar udah terjadi. Nah, berapa tuh? Sama dengan kita jumlahin yang MOH control tuh gimana aja ini ya. MOH control tambah MOH control tambah lagi MOH control, ada lagi. Udah ya, nggak ada lagi. Oke, ini aja. Oke, segini. Nah, gedean mana nih?
allocated ya. Dan yang allocated berarti di COGS-nya kita bebanin di kredit. Oke. Berapa? Sebesar selisihnya aja. Enggak ribet-ribet. Tuh, ya. Berarti kalau misalnya allocated-nya lebih besar daripada yang actual-nya atau yang MOH kontrolnya, berarti ini adalah over, ya, allocated. Kenapa over allocated? Karena kita menganggarkannya lebih besar, kelebihan menganggarkan biaya, sedangkan yang terjadi itu lebih dikit gitu. Deh teman-teman, problem 8 sudah selesai.